Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita berikan hati kita, waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita. Bahkan di sela-sela aktivitas kita, mari kita berikan hati jiwa kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, pada hari Rabu 20 September 2023, tertulis di dalam Mazmur 112 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Mardoharma bawa na asiroha dohot na pasalihoca, tarodol hoca ma akahatana di paruhuman. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terkadang kehidupan dan keadaan keuangan kita menempatkan kita kepada posisi orang yang meminjam uang orang lain dan meminjamkan uang kepada orang lain. Itu hal biasa. Meminjam dari orang lain berarti kita punya utang. Meminjamkan uang kepada orang lain berarti kita punya piutang pada orang lain. Kita punya sesuatu pada hidup orang lain. Terkadang ketika kita berhutang, kita merasa di dalam kehidupan kita tidak bebas. Ya, kita menjadi terikat kepada hutang yang telah kita pakai. Uang orang lain. Dan ketika kita punya hutang kepada orang lain, ada satu hal yang harus kita bayarkan. Ada satu kewajiban yang terus menuntut kita untuk melunaskannya dan membayarkannya. Ketika kita memperoleh berkat, tentu kita harus lebih dulu membayarkan hutang-hutang atau pinjaman kita dari orang lain. Dan bagaimana kata Tuhan Allah kepada manusia tentang meminjam dan meminjamkan? Benarkah Tuhan Allah lebih senang kita meminjam uang orang lain dan berhutang? Atau Dia lebih senang kita meminjamkan uang kepada orang lain? Firman Tuhan saat ini sangat jelas dan tegas mengatakan bahwasanya Tuhan Allah lebih memberkati orang-orang yang mau memberi pinjaman kepada orang lain. Karena itu kita tidak diinginkan oleh Allah untuk terus berhutang, untuk terus tidak punya uang dan meminjam. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya apa-apa lagi? Itu cara hidup kita, cara mengelola keuangan. Itu yang harus kita pikirkan. Namun bagaimana supaya kita menjadi meminjamkan uang kita, harta kita kepada orang lain? Itu yang seharusnya kita kejar. Tetapi bukan menjadi kita punya usaha pengkreditan uang. Bukan. Tetapi meminjamkan uang, harta dalam hal ini adalah dengan belas kasihan. Dengan memberikan kehidupan. Ada orang lain yang kekurangan, kita meminjamkannya tanpa harus memaksakan bunga sekian. Atau bahkan mungkin riba dengan sekian. Tetapi ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, saudaraku, kita telah menolong orang lain untuk bangkit
menolong orang lain untuk berkarya, tetapi ingatlah, jangan paksa orang lain memenuhi persyaratan peminjaman yang tidak memberi kehidupan bagi kedua belah pihak. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, memiliki kemampuan untuk meminjamkan harta kepada orang lain tentunya ada satu syaratnya. Syarat yang perlu adalah kita punya harta, kita punya uang. Dan untuk dapat memiliki harta, untuk dapat memiliki dana yang dapat kita pinjamkan kepada orang lain, tentu kita harus bekerja. Kita harus berkarya dengan sewajarnya. Dan kita harus melakukan hal yang telah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Melalui talenta, melalui disiplin ilmu yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya menjadi punya hutang, dililit hutang. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang terberkati dan memberikan pertolongan dengan belas kasihan kepada orang lain. Tentu kita diberkati, kita mampu mengolah berkat itu dan dapat memakai berkat itu untuk menolong orang lain, membantu yang kekurangan, untuk mereka dapat bangkit, kuat, serta tertopang di dalam materi, untuk membuat mereka dapat berusaha bangkit. Namun bagaimana sikap kita, saudaraku, kepada orang yang meminjam uang kepada kita? Berilah dia satu kasih sayang, kedisiplinan, mengingatkannya agar dia tidak terus dililit hutangnya. Jangan berikan bunga yang sangat besar, karena itu membuat hutangmu, uangmu tidak akan kembali padamu. Karena dengan bunga besar membuat dia akan menjadi terkubur di dalam hutang dan hutang dan hutang. Berikanlah bunga, jasa uangmu yang dapat membuat dia semangat dan bukan untuk membuat dia tidak bisa bergerak. Yang sangat menyakitkan adalah ketika seseorang meminjamkan uangnya dengan bunga yang sangat besar, melebihi bahkan melampaui kekuatan kemampuan seseorang yang meminjam uang kepadanya. Saudaraku di dalam Kristus, ingatlah, Tuhan Allah memerintahkan kita dalam hal ini. Dikatakan mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Artinya kita memberi hidup kepada orang lain. Bukan hanya pinjamkan uangmu, minta jasanya yang lebih besar. Bukan. Boleh-boleh saja kita pinjamkan tanpa jasa. Kalau mungkin itu dia pakai bukan untuk usaha besar. Bahkan mungkin itu dia hanya pakai untuk membeli makanan, berobat. Bagaimana kita memberikan jasa kepada uang kita kalau hanya untuk kehidupannya dia meminjam padamu? Untuk itu bijaklah meminjamkan uangmu kepada orang lain. Dan jadilah perpanjangan tangan Tuhan Allah untuk memberikan berkat-Nya, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan dan meneguhkan kami atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dan anugerahkan dalam kehidupan kami, agar dapat kami pakai untuk berbelas kasih kepada banyak orang, memberikan kehidupan bagi banyak orang, ataupun memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Ajari kami dengan penuh kasih sayang dan bijaksana, seperti yang Engkau mau, Tuhan.
untuk meminjamkan harta atau uang kami kepada orang lain. Agar itu menjadi berkat bagi yang meminjam, menjadi kehidupan bagi yang meminjam dan kepada kami juga. Untuk itu Tuhan berkati dan mampukanlah kami menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbelas kasih dan memberikan topangan serta kehidupan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.